kriminal yang dianggap ulama karena memakai seragam ulama, memakai kostum ulama, memakai topeng ulama, bergaya ulama, padahal kriminal tukang ngancengan. Kok iso no sumpah seperti itu? Nanti kalau terbukti saya akan jalan berangkang-berangkak dari daerah saya sampai Jakarta, kalau perlu telanjang bulat. Kok ono kalimat telanjang bulat nih? Ngaku kiai meneh kok ngono. Sumpah kiai ra ya ora ngono kuwi to. Kalau perlu saya telanjang bulat iki kalimatnya wong tukang bokep to kok ngono kuwi. Nah, sekarang nggak ditunjuk Rasulullah, gurunya aja nggak nunjuk apalagi Rasulullah. Berani-beraninya pakai kostum kiai, pakai kostum ulama, pakai topeng ulama. Akhirnya mengencok orang ngono kuwi. Mulutnya Gus Watler itu seperti pelaksanaan dari fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit, Allah menambah dadi ngeluh krungu omongane Gus Watler itu. Sing munafik dadi ketok munafike, ya ta? Biar horor bagi orang-orang yang munafik. Horor bagi orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan kebangsatannya itu. Jelas. Dulu itu pengetahuan kan begitu berharganya dan harus diburu, harus pergi kemana untuk mencari pengetahuan. Misalnya untuk belajar ilmu alat itu harus ke Ngelerap, daerah sekitar Kebumen. Untuk belajar harus kemana-mana. Sekarang kan sudah ada internet, lebih mudah. Sekarang ini banjir data berarti banjir pengetahuan. Tetapi problemnya itu adalah krisis akal sehat. Nah itu masalahnya. Krisis logika. Apa namanya di negara kita yang pendidikannya belum, kurikulum pendidikannya belum ketemu yang terbaik gitu ya. Jadi mbiyen ki sono bener iki Pak JK. Saya itu banyak tidak setuju loh dengan Pak JK itu, Yusuf Kala itu. Tapi ada yang setuju juga. Misalnya dulu Eptanas untuk pelajar itu cukup bahasa Indonesia, bahasa matematika, bahasa Inggris. Udah cukup, yang lain itu nggak usah di ini, gitu loh. Wah, tapi kan guru yang lain, bidang yang lain, yang di situ ada kepentingan honor macam-macam, nggak setuju. Maka terus Eptanas itu macam-macam. Sekarang udah nggak ada Eptanas lagi. Jadi sebenarnya kan mewakili bahasa itu untuk komunikasi. Matematika itu untuk logika. Bahasa Inggris untuk komunikasi dengan orang di luar negara kita. Udah selesai kan. Kebutuhannya cuma itu. Yang lain-lain itu seharusnya ya untuk pengetahuan secukupnya. Saya umpama boleh usul itu ya sebenarnya pendidikan itu sebenarnya ditekankan ya transfer of values, transfer nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa, akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu salah satunya cerdas itu tadi. Nera cerdas ora bakal di akhlakul karimah. Jadi bisa memperlakukan data dan pengetahuan dengan benar. Karena kalau logikanya lemah, makin banyak punya alat, makin salah menggunakannya. Misalnya begini, ada orang logikanya lemah. Dia pekerjaannya adalah tukang menebang pohon. Dia cuma punya 3 alat, yaitu senso, kemudian kampak, kemudian gergaji besar. Nah, kerjaannya dia menebang pohon. Dia milih alat yang 3 itu nggak pernah keliru secara fatal. Cuma cepat apa lambat, harusnya pakai senso malah pakai kapak. Ya bisa, tapi kan tidak secepat pakai senso. Cuma begitu aja. Yang satu pekerjaannya itu tukang nebang pohon misalnya contohnya. Dia punya alat pisau, belati, pedang, silet, bukan silet loh, silet, senso, apa meneh, pemes itu apa? Zaman ini pemes bahasanya Jawa apa? Cutter. Dia nggak punya logika, maka ketika dia menebang pohon dia menggunakan silet tadi. Nah, buat tekan silite meledeng nih ambruk. Nah, perumpamannya seperti itu loh. Perumpamannya itu seperti itu. Di satu sisi memang ada orang yang sengaja apa jenis memframing, mengotakkan sesuatu untuk menjatuhkan orang, untuk memfitnah orang. Jadi
disalahkan. Misalnya saya ngomong, kita itu sebaiknya itu sekali-sekali piknik ke Parangtritis, misalnya gitu ya. Nah nanti pembenci saya itu akan memframing, Gus Fuad Pleret itu sesat. Sesatnya adalah dia mengatakan bahwa setiap sekali-sekali piknik ke Parangtritis itu harus lewat Semarang. Loh, padahal aku nggak pernah ngomong lewat Semarang loh. Kitabnya, dalilnya begini, ya begitu. Nah sasarannya sekarang ini ulama-ulama NU. Kenapa ulama-ulama NU yang diserang? Karena NU lah, ulama-ulama NU lah yang menjaga Indonesia ini. Menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Yang paling komit sekarang itu ulama-ulama NU. Kenapa ulama-ulama NU itu komit dengan 4 pilar kebangsaan? Karena punya ilmu dan punya akal. Kok tidak bikin negara Islam? Karena kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita seperti itu. Kita sudah sepakat membuat perjanjian. Nah orang beriman, orang Islam, orang berilmu, orang punya akal, wajib hukumnya mematuhi perjanjian. Di dalam Al-Quran, siapa yang tidak mematuhi perjanjian, itu kafir. Itu loh. Nah yang musuh siapa? Yang bermimpi tentang khilafah, tentang negara Islam, berdasarkan syariat Islam, padahal syariat Islam, khilafah, negara Islam, itu menurut pendapat mereka. Bukan menurut Kanjeng Nabi, bukan. Apa Islam pasti begitu? Enggak. Dan itu di situ, di belakang situ siapa? Ya kepentingan Barat. Ya, kayak seperti Semenanjung Arab itu, perang di mana-mana, bunuh-membunuh, macam-macam. Nah ini kadang-kadang itu kita harus paham seperti itu. Mereka itu, ya gimana caranya membusukkan ulama-ulama NU. Ini jangan salah loh. Aku kan tidak pengurus NU struktural loh. Aku setengah Muhammadiyah, setengah NU, setengah PDI, gitu. Setengah PAN, setengah PKB, setengah Hanura, setengah Perindo, pokoknya setengah KP. Ora jelas. Gitu. Jangan salah. Nah, kenapa yang diserang itu ulama-ulama NU? Karena yang dianggap paling menghalangi, sebenarnya Muhammadiyah juga menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45, macam-macam. Tapi Muhammadiyah itu, perhitungan mereka gampang untuk diselesaikan, setelah menyelesaikan NU dulu, setelah menghancurkan NU dulu. Dan mereka mengatasnamakan Islam. Islam macam apa itu? Islam jahiliyah. Dan mereka lah yang mengajarkan caci maki sesama anak bangsa. Dulu kan nggak ada caci maki itu. Apa meneh mencaci maki kiai? Mereka itu ngajari caci maki itu kiai NU itu. Zaman dulu kan nggak ada itu. Bahkan orang ateis pun tidak berani mencaci maki kiai itu. Sekarang yang akunya santri, gitu, NU garis ngaceng, lurus lah. Biasa kok mereka itu. Bulannya kiai ini yang ngacengan. Konangan, ini kriminalisasi ulama, ini merusak dakwah, melawan Islam. Sapa kelakuanmu? Kowe dhewe sing ngacengan kok. Terus nggawa-nggawa agama itu. Senkah ora kriminalisasi ulama, ya ora. Aku udah bilang, itu ulamaisasi kriminal. Kriminal yang dianggap ulama karena memakai seragam ulama, memakai kostum ulama, memakai topeng ulama, bergaya ulama. Padahal kriminal, tukang ngacengan. Loh. Jadi kudu paham, jangan ikut-ikutan kita kayak begitu. Mereka itu memang mau menghancurkan Islam, menghancurkan lewat NU. Dan itu ada sejak zaman Sayyidina Ali. Dan mereka dalihnya selalu sama, ayat wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menetapkan hukum selain hukum yang diturunkan Allah, maka mereka kafir. Maka Sayyidina Ali pun dianggap kafir. Itulah yang disebut khawarij. Sedikit-sedikit ngajak mubahalah. Lah mubahalah itu orang Islam kalau berselisih perkara dengan orang kafir. Gitu loh. Lah ini sesama orang Islam mubahalah. Berarti kan mengkafirkan orang Islam lainnya. Kemudian selalu mengajarkan al-wala wal barok. Baru atum minallah wa rasulihi, ya, taat taubah itu.
Wala itu temen, barok itu orang yang nggak peduli, musuh. Itu yang ngajari Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi, yang di zamannya saja ulama-ulama sepakat bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat. Ciri-cirinya kayak begitu. Tapi mereka itu lupa bahwa di antara ulama-ulama NU itu ya raketang siji poloro kan ada walinya lah. Minimal si gundul lah. Wali murid gitu. Siapa memusuhi waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepada dia, maka pasti ditunjukkan oleh Allah kebobrokannya. Kualat. Nah, kualat itu sebenarnya logis. Orang yang melakukan apa jenenge perilaku-perilaku keji jahat seperti itu menunjukkan bahwa dia logikanya nggak lurus, bahwa sebentar lagi karena logikanya nggak lurus maka dia akan terperosok. Atau kalau dibalik, sebenarnya dia itu sudah melakukan hal-hal yang tidak logis, tidak bermoral, cuma belum ketahuan. Buktinya apa? Dia melakukan kejahatan itu, memfitnah ulama-ulama NU itu. Akhirnya ketahuan. Jadi kualat itu logis. Yang disebut ulama itu kan simbol kebenaran. Kalau benar, kalau ulama benar loh. Kita melawan ulama berarti kita akan melawan kebenaran. Ya ketika kita melawan kebenaran berarti kita tidak logis. Ketika sikap kita tidak logis, maka tindakan-tindakan kita yang lain juga tidak logis. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan tidak logis, pasti celaka. Ya kan jelas kan, logis kan? Nah, ulama emang cukup bermodal jenggot dan serban, gambleh tok, tukang fitnah. Ada yang mengatakan Gus Fuad itu kan perbedaan ilmiah. Ini kok menyangkut pribadi. Loh, ndak. Orang itu sangat-sangat tidak ilmiah, pseudo ilmiah, pseudo ilmiah, ilmiah palsu. Kalau ilmiah nggak kayak begitu. Waton kayak judul klarifikasi Gus Fuad. Oh boy. Pernyataan Gus Fuad tentang si Sengkuni Cabul. Katanya nggak boleh benci orangnya. Enggak, saya nggak benci orangnya, kasihan deh lo. Benci perilakunya itu berbahaya, masalah untuk kebangsaan kita. Makanya saya bilang toh, untuk zaman globalisasi seperti ini kan tadi saya bilang, ya sudah yang kita yakini sebagai kebenaran ajaran misalnya mazhab Imam Syafi'i, yuk kita lakukan, kita amalkan sekuat tenaga sesuai dengan keadaan yang melingkupi kita. Dan ambillah guru-guru yang sesuai dengan akar budaya kita untuk sementara ini. Orang Jawa itu bergurulah kepada orang Jawa. Jangan berguru kepada orang Cina. Jangan berguru kepada orang Yaman dalam soal agama. Karena budayanya beda. Loh, kalau orang Padang Pasir kan mencaci maki kan biasa, karena mereka akarnya jahiliyah. Udah ada Islam aja masih jahiliyah. Orang Jawa kan lebih islami dalam soal akhlak. Lebih maju kita. Lebih dekat dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Ini soal budaya, nanti ada ketegangan-ketegangan budaya seperti itu. Ketegangan budaya itu menimbulkan salah paham. Nanti kalau keadaan normal, ketika manusia sudah pada dewasa, logis, bisa membedakan antara agama dan budaya, baru kita belajar pada yang lain. Saya kan berkali-kali bilang, orang Jawa itu ngaji kepada orang Jawa. Orang Kalimantan ngajinya kepada orang Kalimantan. Orang Sulawesi ngaji kepada orang Sulawesi asli. Yang turun-temurun. Bukan baru kemarin sore datang ke situ. Nggak ngerti budayanya. Nggak ngerti apalagi logika setempat. Remuk kalau caranya seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Dewi wong Jawa. Ya ngaji ini karo wong Jawa untuk sementara waktu. Sementara waktu itu berapa? Ya 50 tahun mungkin. Itu loh. Setidak-tidaknya kita tidak ikut mengambil bagian untuk menambah rumitnya persoalan.
Jangan pernah mengira bahwa Arab itu sama dengan Islam. Enggak. Islam adalah Islam. Arab adalah Arab. Arab itu kalau menurut Al-Quran, jahiliyah, jelas. Nah sekarang kan campur baru. Islam sama dengan Arab, ya enggak. Arab sama dengan Islam, enggak. Islam itu universal. Diturunkan Allah kepada Rasulullah yang universal. Bukan hanya untuk di bumi kok. Bahkan kalau di planet-planet lain ada manusia itu sama kok Islamnya itu. Budayanya yang beda. Orang Nusantara, ini kan kesaksian ya. Kesaksian Said Muhammad Al-Maliki, almarhum. Kesaksian Abu Yatim Yatim Banten. Berkali-kali ketemu Rasulullah, yakdoh aufil manam, di alam jaga maupun di alam tidur, Rasulullah bilang orang Nusantara itu paling dekat dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Akhlaknya itu. Nah ini penting untuk karena semua negara kan goncang sekarang ini. Itu. Sentimen ras, sentimen budaya itu. Ya supaya gampang kalau budayanya sama, itu kan memahaminya lebih mudah. Makanya Wali Songo itu dulu kawin-mawin dengan orang Nusantara. Memahami budaya Nusantara. Bahkan sampai meningkatkan budaya Nusantara. Dulu gamelan itu belum lengkap. Ada Sunan Bonang dan ada Sunan Kalijogo. Menjadi lebih lengkap kerawitan itu. Ada budaya wayang kulit. Yang itu sebagai media untuk dakwah agama Hindu pada waktu itu oleh Sunan Kalijogo diselaraskan sesuai dengan ajaran Islam. Maka ada jimat kalimosodo, kalimat syahadat. Itulah adalah pusaka tertinggi dari sapa? Werkudara, apa Puntadewa? Kresna. Gitu loh. Nah, coba kalau Wali Songo demo-demo terus takbir di jalan, apa ada orang Indonesia masuk Islam pada waktu itu? Do murtad iya man. Jadi jangan mudah kita itu terprovokasi ini Islam, ini agama. Enggak, Islam udah kayak begitu. Pakai akalmu, pakai akal sehatmu. Masa enggak masuk akal kayak gini? Enggak mungkin ini Rasulullah ngajari kayak begitu. Nah, aku khawatirnya ini sekarang itu biasa atau saling caci maki macam-macam itu. Itu sing ngajari ki yo si kuwi, si kae lho. Itu loh. Dulu tuh nggak pernah ada kayak begini ini. Nah ini semua negara goncang, pakai Amerika negara maju yo. Isu ras, isu anu ki yo menguat ya. Donald Trump iso dadi presiden ya wingi to, gara-gara dia memainkan isu bule dengan isu pendatang itu to. Di Jerman juga anu, di Prancis saja begitu ya. Presiden PSSI-nya Prancis saja ngece Zinedine Zidane, bandingke karo si sapa kae pelatih saiki. Deschamps, tulisannya Deschamps, membacanya Deschamps. Jadi kan hidungnya orang Prancis kan mancung banget, jadi udara yang keluar dari mulut dan dari hidung ini banyak yang dari hidung. Tulisannya Thierry Henry. Lemoco ongke. Biar lemoco ong. Nek wong Jawa irunge ndepis bolongane cilik. Thierry Henry. Nah itu soal budaya, soal. Jadi jangan ikut-ikutan kita kayak gitu. Tapi itu keturunan Rasul, kita itu juga keturunan Rasulullah, gimana sih? Udah berkali-kali saya bilang tuh, 85% orang Nusantara itu bawa darahnya Rasulullah. Orang ngendel takono wali-wali kutub kono. Atau takono Rasulullah dewi. Itu loh. Padahal yang ngaku keturunan Rasulullah itu belum tentu juga. Mantep banget kowe. Dilatih silite.
rusak akal sehatmu nek carane kok ngono kuwi. Dan yang membuat saya emosi, orang-orang seperti itu membawa-bawa nama guru sekumpul, itu yang membuat saya marah. Nah, tapi guru sekumpul kan menyuruh menghormati, memuliakan. Iya, ingat. Saya dapat pemberitahuan dari beberapa santrinya guru sekumpul, sahih ini, A1. Guru sekumpul pernah bilang, kalian nggak usah ngurusi itu, Habib. Kalian nggak bisa, biar aku yang ngurusi. Kenapa? Kalau guru sekumpul itu ngurusi mendidik, bisa mendidik. Kamu nggak punya mental, mentalmu jongos, nggak punya ilmu, apa bisa kamu mendidik? Menjerumuskan, iya. Aku bukan anti, bukan, jangan salah ya. Wakila aku kan keturunannya Sunan Ngampel, jelas kita tekan Kanjeng Nabi. Ora percaya ora apa-apa. Ana wong aku keturunannya Sunan Kudus, kene ngece keturunannya Sunan Ngampel, ya cilaka. Piye ta? Nek keturunannya Sunan Kudus ya aja ngece-ngece karo keturunannya Sunan Ngampel. Kan senior Sunan Ngampel kepriye? Kepriye krika? Iki mung guyon lho. Mana buktinya kalau keturunannya? Tobiat. Jadi itu ya, maksud itu kita jangan ikut-ikutan kayak begitulah. Nah, ada kiai yang bukan kiai ya. Ada orang yang ngomong itu menarik. Kalau kita membawa simbol-simbol agama, apakah kita berjubah, apakah kita memakai serban, apakah kita semacam lah yang menunjukkan bahwa itu orang itu mempersepsikan itu adalah identitas Islam. Jangan. Berbuatlah baik, jangan berbuat macam-macam. Ngasih duit kah, nolong orang kah, bersikap santun kah. Tapi kalau kamu itu lagi marah-marah macam-macam, lagi pelit, lagi ganggu orang, jangan pakai kayak begitu. Lagi demo, jangan pakai identitas Islam. Apa Islam itu ngajari demo? Demo itu seragam buajingan karuan ta apa wuda jarene arek pengen mlaku wuda saka Jember to kan ya kan. Kalimat seperti itu tuh menunjukkan ndak iki senengane nonton bokep wis. Iya, kok iso ana sumpah seperti itu? Nanti kalau terbukti saya akan jalan berangkak dari daerah saya sampai Jakarta, kalau perlu telanjang bulat. Kok ono kalimat telanjang bulat ini? Ngaku kiai meneh kok ngono kuwi. Apa kuwi? Sumpah kiai ra ya ora ngono kuwi to. Sumpah kiai kalau perlu saya terbuang dari kota saya sampai Jakarta kan tinggal tuku tiket. Nek kalau perlu saya telanjang bulat iki kalimatnya wong tukang bokep to kok ngono kuwi. Aku ki penyair, aku ki mbiyen redaktur sastra. Omongan siapapun itu saya bisa analisis menunjukkan bagaimana pribadi orang itu. Makanya kowe aja ngapusi karo aku. Upama aku ki dudu kiai, aku ki mung gentono. Aku ki sing duwe alat tes kebohongan dengan kalimat-kalimat yang dikatakan orang, oh iki bohong. Oh iki menunjukkan pribadinya begini. 20 kalimat kau ucapkan, aku bisa menebak pribadimu. Ngono lho. Apa meneh aku cetok kiai gitu. Gundul meneh wis angel gitu. Wis ahli bahasa, penyair maksudnya bukan tukang membawa kasidah, enggak. Kalau di Kalimantan kan penyair itu maksudnya kan tukang berkasidah, bukan, maksudnya penulis syair, penulis puisi. Tambah kiai meneh, oh kiai kan jarene kan waskita. Ora was gila, nek was gila wis almarhum. Wis tambah gundul, kowe gundul kok saking akeh mikir to kowe. Ngono arep ngapusi gitu. Karena orang bodoh-bodoh pancen iso dihapusi. Orang bodoh itu memang mudah ditipu. Tapi sebenarnya sedikit sih yang bodoh itu di Indonesia yang kayak gitu. Itu paling 5% aja, tapi karena mereka punya akun banyak, jadi seolah-olah banyak. Kayak ngomong harga apa? Hasil dari penjualan anjing kok tekan kadrun. Wa mahril
Dan Rasulullah juga melarang uang dari hasil dari pelacuran. Ketemu pelacur dikasih uang, enggak mau, haram. Goblok we. Itu kan dilarang oleh Rasulullah. Loh, dia pelacur, duit yang diberikan kamu itu belum tentu dari hasil pelacuran, belum tentu. Wah, suudon banget. Oh, saya hafal duitnya itu dari saya kok tadi malam yang. Oh ya wes, berarti kowe jan sing nganggo kowe dhewe apa piye meneh. Apal aku nomor serine. Apa pokoknya jauh suudzon gitu loh. Kenapa Rasulullah itu melarang uang hasil pelacuran? Ya pelacuran itu kan penindasan sebenarnya. Penginjak-injakan harkat dan martabat manusia. Meskipun banyak orang mengatakan, konon katanya, pelacuran itu adalah pekerjaan paling tua di dunia ini. Sebelum ada pekerjaan lainnya. Iya. Ya memang Tuhan itu menciptakan siang dan malam, baik dan buruk, benar dan salah kan. Tapi jangan lupa pelacur ada yang masuk surga. Ngasih anjing kehausan itu, kata Rasulullah. Ada? Lo kan arum bus warga cari anjing yang kehausan kau kasih minum. Pelacur melihat anjing kehausan, diambilkan air, diminum, langsung masuk surga. Itu nilainya kasih sayang, bukan anjingnya, itu bukan gitu loh. Ada anjing kehausan, ada manu kehausan. Wah, kalau memberi minum manu kehausan itu nggak ada hadisnya. Ya manusia harus didahulukan toh yo. Anjing aja kehausan dikasih minum, apalagi manu. Loh, pemanu itu manusia. Ya orang ngerti, katanya biawak misalnya. Aku menggunakan Pak Manu sebagai contoh karena aku tahu Pak Manu itu nggak akan marah, nggak akan tersinggung, mungkin nggak akan salah paham. Rawannya aku gunakan liane, aku khawatirku nek salah paham. Nek Pak Manu ki wis pon diajar sak karep-karepe mahso mantep betul. Wa khulwanil kahin, dan uang dari hasil ramal-meramal, sesuatu yang irasional. Ramal-meramal kan irasional, beda dengan memprediksi ya. Ya memang Islam itu turun ketika peradaban manusia masih seperti itu, logika manusia masih seperti itu. Jangan dibayangkan seperti sekarang, itu kan sudah tahun Hijriah aja sudah 1400 ya, sudah 14 abad ya, sudah 1400 tahun lebih. 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu itu otak manusia bentuknya kayak apa kan udah mengalami perubahan dengan sekarang ini. Allah saja menggambarkan Ashabul Kahfi itu yang 350 tahun tidur, itu Allah itu menggambarkan dengan hiperbolik ya, dengan lucu gitu. Kalau kamu ketemu orang-orang itu pasti kamu lari terbirit-birit ketakutan gitu loh. Iki jane kan guyon to kan. Betapa beda gitu loh, wajahnya beda, anunya beda. Nah makin lama nilai-nilai Islam itu makin diterapkan dalam kehidupan. Logik, estetik, bersih, akuntabel, macam-macam itu kan prinsip-prinsip nilai-nilai diajarkan oleh Islam. Yang dalam keyakinan agama kita, Islam itu diajarkan oleh semua nabi, yang 25 nabi itu terutama. Yang wajib diimani yang disebutkan Al-Quran 25, ya tak? Rasulullah menjelaskan sebenarnya Nabi dan Rasul itu 124.000. Tuh loh, mengajarkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang ideal yang sebenarnya. Nah, makin modern, makin terbukti yang diajarkan para nabi itu benar. Nah, ada orang bertanya, kalau seperti Sang Buddha Gautama itu nabi apa bukan? Ya nabi. Nabi lokal untuk orang India. Apakah Zoroaster? Zoroaster kan nama orang ya. Ya nabi. Konghucu itu nabi bukan? Ya nabi. Yang mengajarkan kebenaran itu kan cuma nabi. Nah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu Khotamul Anbiya, penutup para nabi.
Dan semua nabi itu mengajarkan bagian-bagian dari cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu kan keyakinan kita. Makanya saya bilang, orang itu nggak bisa memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak percaya hadis tentang Nur Rasulullah, titik. Itu lalu menjelaskan tentang Nabi Adam, lalu menjelaskan tentang Nabi Nuh, tentang Sang Buddha Gautama, Tapi dengan mempercayai Nur Rasulullah, hadis tentang Nur Rasulullah, mudah semua dijelaskan. Logis semua. Runtut. Koheren dalam bahasa puisi itu. Koherensinya itu jelas. Bincah cecek radong ya ora apa sesuk nek sukeh maca buku, keh maca kitab ra edong. Nah saiki wong sing tuwa-tuwae do radong. Nek sing ngomong ketek ya ora patek dong. Makin terbukti semua, semakin modern, semakin terbukti nilai-nilai diajarkan oleh Rasulullah dan semua para nabi. Makin terbukti. Gitu loh. Jangan malah ketakutan lah, wong masalah ini orang memahami teks agama yang diwariskan para ulama itu dengan mengaitkan dengan konteks sekarang, jadinya malah ketakutan. Padahal itu makin zaman itu makin bergerak maju, makin terbukti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, dan makin terbukti sabda-sabda Rasulullah yang benar-benar disabdakan Rasulullah. Dan makin terbukti ulama-ulama terpilih, seperti misalnya Imam Al-Ghazali, seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti misalnya Muhyiddin Ibnu Arabi, makin terbukti kebenarannya. Betul. Kalau dulu masih spekulatif berdasarkan hukum-hukum logika saja, semakin terbukti sekarang. Bukan hanya logika, buktinya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya memang tidak mudah jadi kiai itu. Tidak cukup banyak pengetahuan banyak, pinter membaca kitab atau sudah banyak membaca kitab, enggak cukup. Enggak cukup. Baca kitab dikit aja seperti kiai-kiai kampung zaman dulu. Mari mati ya Sulam Taufik, atau kalau kitab Majmuk gitu. Kalau Adkar misalnya. Tapi kalau memang ditunjuk oleh Rasulullah, ya disangoni oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah. Nah sekarang nggak ditunjuk Rasulullah, gurunya aja nggak nunjuk, apalagi Rasulullah. Berani-beraninya pakai kostum kiai, pakai kostum ulama, pakai topeng ulama. Akhirnya mengencok orang ngono kuwi. Iya toh. Tuh, waton suarane apik dianggap ulama. Waton dagel dianggap ulama, diyakini ulama. Kamu ngaji karo aku melu grudak-gruduk ra jelas ngono. Piye? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris penerus para nabi. Ulama. Kalau Guru Sukumpul menjelaskannya, kalau Mbah Dim menjelaskannya, kalau Kiai Dim menjelaskannya, kamu jangan berani-berani jadi ulama, jadi kiai. Kalau bahasa Jawa itu. Jadi ajengan. Kalau di Jawa Barat tuh. Kalau Rasulullah enggak datang kepadamu, nyuruh kamu. Paling sedikit gurumu yang nyuruh. Itu loh. Enggak ada yang nyuruh. Istrinya aja enggak percaya. Oh, jadi kiai gitu. Kepriwik. Apa ono? Ulama kok ora dipercaya kiai bojone. Bojone wis ra manut. Ya memang ada nabi itu yang istrinya tidak nurut. Nabi siapa sing Nabi Lot. Lot mindot you may wrong. Gitu. Jangan cah cilik mbiyen aku mbiyen Lot mindot you may wrong apa kuwi. Aku mbiyen yo bingung ndadak takon Kanjeng Nabi to. Ya kuwi maksudnya ming Lot mindot iki Lot omahe lendut. Belot itu rumahnya
di apa? Lumpur. Yu mai rong, yuyu omae ngerong. Yuyu ki apa, Din? Kamu kan pemakan yuyu yang terbaik. Kepiting itu rumahnya lubang, gitu lah. Lot main dot yu merong apa? Bingung aku zaman cilik. Rondulwati barang biyen apa? Zaman cilik apa jenenge? Cangkriman ya kuwi. Cangkriman apa? Pak Manu. Oh, lot main dot yu merong. Apa iki? Takon Kanjeng Nabi, "Alah ngono kuwi at." Ngono kuwi Kanjeng Nabi. Oh, biyen kan ra iso basa anu ta aku biyen. Ra iso basa halus. Ngono kuwi to Kanjeng. Oh, jawaban ngono kuwi bener. Sap, ternyata bener. Ngerti aku jawabannya. Lot main dot you may wrong. Apa ate ngerti? Lot main lendut, you main ngerong. Sapa sing ngandani? Kanjeng Nabi. Waton cangkemmu. Zaman aku umur 4 tahun, 5 tahun. Waton cangkemmu. Nah ya waton cangkemmu le omong ngono dek urung tau ketemu Kanjeng Nabi masalah ya to, ketemune mung apa ki jenenge? Sundel bolong jenenge. Dasar dadi kiai ket bayi wis temone Kanjeng Nabi. Ngantek tuwek keklek jenggote dicat putih urung tau temone Kanjeng Nabi. Nggih ambleh ya to. Lot main dot you may wrong ora nganti ya to. Angel lho makane iki. Ngel. Makane omonganku ki aja tok takokke ustad lot main dot you may wrong. Omongan kuwi takokno wali-wali lho, wali-wali kutub apa meneh. Itu gimana Gus Watler itu omongannya itu? Sesat apa ngawur apa anu? Wah, itu gila bukan hanya itu. Bener enggak? Ada yang keliru enggak? Insya Allah enggak ada yang keliru, tapi memang mulutnya itu menyakitkan itu. Bagi orang-orang fasik dan bagi orang-orang munafik itu sakit itu. Itu seperti ayat apa jenenge? Apa iki? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradon. Mulutnya Gus Watler itu seperti pelaksanaan dari fazadahumullahu maradon. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit, Allah menambah dadi ngelu krungu omongane Gus Watler itu. Sing munafik dadi ketok munafike, ya ta? Ngodiar ya ta. Sing apik ya ketok apike ning deg-degan. Jojo aku disemet ya ta. Horor iki nek jenengan. Lu jarine ra kono. Iki Gojek kok terus diplesetke di frame lho. Kata katanya Gus Fuad kamu itu harus anu. Dia sendiri bilang horor. Horor bagi orang-orang yang munafik. Horor bagi orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan kebangsatannya itu. Jelas aku. Nah, ngedan ini tobiat.